天下午都在。selamat sore teman-teman semua，大家都在哪儿呢？可以在评论区和我分享ya, teman-teman boleh berbagi dengan saya di kolom chat. Sambil saya share dulu ya file untuk saya tulis dan jawab pertanyaan teman-teman semua. Oke.对，出现了是吧？sudah muncul ya. Oke，好，我们看一下今天下午，同学们已经给我写了什么ya? Teman-teman sudah tulis apa nih di sore hari ini ke saya? Coba sambil kita baca ya. Oke, ada Pak Johannes yang sudah hadir. Kemudian jelas ya. Oke, 清楚 ya, jelas ya. Terus ada Bu Ratna juga, 下午好Bu Ratna。再来是Pak Andreas ya，晚上好，老师。今天我感到很高兴。Oke, eh, hari ini ketikannya pakai Hanzi ya. 谢谢 Pak Andreas ya. 今天我感到很高兴, kata Pak Andreas ya. 因为昨天下午3点30分，我儿媳妇儿平安健康的生下了她的第一个婴儿子。哦，OK，好的。所以是男婴儿ya, cowok ya. Jadi ada kabar gembira ya dari Pak Andreas di mana menantunya ya kemarin sore jam 3.30 sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, 恭喜你 Pak Andreas，您已经当了爷爷 gitu ya, benar ya? 爷爷儿媳妇儿。Oke，好的。Jadi Pak Andreas nambah anggota keluarga baru ya Pak. 恭喜您。然后您当了爷爷啊。Terus kita lanjut berikutnya ada Bu Lina. 老师班长和同学们下午好. Oke ya, ketikannya juga sudah benar. Kemudian ada Ibu Lina. 班长、老师和同学们下午好. Oke, ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada lagi dari Pak Andreas. 今天我有个问题，这些句子中的"对"是什么意思？ Oh, oke, kata Pak Andreas, beliau ada pertanyaan di mana ada huruf "对" di beberapa kalimat berikutnya ya. Kita lihat ya. Oke, 它是动词、形容词还是名词? Kata Pak Andreas. 对，对 yang maksudnya ini teman-teman, yang huruf ini ya. Nah, Pak Andreas tanya ini dia maksudnya apa di beberapa kalimat berikutnya. Berarti beliau masih ketik ya, kita tunggu ya. Apakah dia adalah kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Oke, 非常感谢你的解释。对, oke ya. Berarti, oh Bapak lagi ketik. Baik, saya tunggu dulu kalimatnya ya. Oke, kemudian ada Pak Ian. 老师，晚上好，我在家做. Oh, 你是说, maksudnya kerja dari rumah, maksudnya? Kalau kerja dari rumah, 我在家工作, ya, perlu ada 工作, bekerja ya. 我在家工作. Kalau misalnya memang benar maksudnya bekerja dari rumah ya. 和吃了 pancake. Oke ya, sudah makan pancake, kata Pak Ian. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada Ibu Lucia. 下午好，老师，我在公司. Oke ya, ketikannya udah benar, Bu. Kemudian Bu Ratna, 我就在车里. Oke, lagi di dalam mobil, kata Bu Ratna ya. Oke, baik, 好的. Ketikannya juga sudah benar. Oke, ini kalimat Pak Andrea sudah masuk ya. Coba saya bacakan. 他对工作很认真，也很努力. Oke, kalau itu dia bukan kata benda, kata kerja atau apa, tapi di situ tue artinya terhadap. Kalau saya bilang sih kayak semacam apa kata depan ya, preposisi seperti itu ya. Nah, jadi uh, mungkin kalimatnya saya tulis ya, biar teman-teman bisa ada contoh. 他对工作
Ini layarnya agak goyang. Oke. 很认真也很努力。认真 itu serius ya. 认真也很努力。努力 rajin ya. 他认真也很努力。ini rajin, terus 认真 ini serius ya. Jadi kalau kalimat ini Pak, di sini tuinya artinya terhadap. Jadi dia terhadap pekerjaan itu eh, kita bilang serius dan juga rajin ya. Jadi sangat-sangat bersungguh-sungguh. Di sini tui dia kalau saya bilang sih semacam kata sambung preposisi ya. Jadi dia bukan kata benda, kata kerja. Seperti itu Pak, terhadap. 再来，我们继续, kita lanjut ya kalimat berikutnya dari Pak Andreas. Oke, 我对一见钟情。Oh, ini satu kalimat, Pak, maksudnya. Oh, berarti kalimatnya belum selesai ya, Pak ya? Oke, kalau gitu saya bantu ya, Pak. Kalau di kalimat nomor dua itu sama terhadap. Jadi misalnya, oh, 我对他, sebentar ya. Kayaknya ada yang kurang ketik ya. 我对他, misalnya saya terhadap dia, 一见钟情. Kalau Bapak kurang ta ya, mungkin ketikannya kurang ya. Kalau ini saya tambahin, 我对他一见钟情。一见钟情 就是 jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Aduh, nggak cukup. Pada pandangan pertama, teman-teman boleh lengkapin sendiri ya. Jatuh cinta pada pandangan, aduh, nanti dilengkapi sendiri juga ya. Pertama, jatuh cinta pada pandangan pertama itu adalah 一见钟情. 我对他 ini sama, dia artinya sama dengan terhadap ya. Saya terhadap dia 一见钟情 ya. Jadi saya jatuh cinta kepada dia lewat pandangan pertama. Oke, 等一下，同学。Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kalimat kedua Pak Andreas mungkin kurang ketikan ya. Saya bantu, saya tambahin ta ya Pak. Kalau enggak kalimatnya belum lengkap. Oke, silakan kalau yang mau screenshot. Jadi tui. Ini ya hurufnya sama yang kita bahas. Sebentar, saya bantu lingkari dulu ya. Ini, terus ini ya, terhadap. Dia posisinya biasa saya terhadap apa? Atau jadi subjek terhadap sesuatu. Sesuatu itu boleh benda, boleh juga manusia. Ya, dari dua contoh ini kan satu benda, satu lagi manusia. Jadi dua-duanya boleh ya. 我对汉语很感兴趣. Artinya apa? Saya sangat berminat terhadap bahasa Mandarin ya. Jadi boleh terhadap benda, boleh terhadap manusia. Oke. Nah, 我们再继续第三个句子 yang ditulis oleh Pak Andreas adalah 你说的对. Oke. Kalau yang kalimat ketiga Pak itu bukan terhadap. Memang huruf Mandarinnya sama gitu ya. Oke, saya tulis dulu ya. Nih. Coba. 你说的对. Te-nya saya revisi ya Pak. Te-nya harus yang ini ya. 你说的对.
Artinya, tui di sini artinya benar. Artinya apa yang kamu omongin itu benar. Ya, ya artinya, oh ya benar sekali gitu ya. Kalau bahasa Indonesia langsung aja. eh, jadi tui di sini artinya benar. Beda sama dua kalimat tadi yang artinya terhadap ya. Jadi memang benar huruf Mandarinnya sama, cuman artinya berbeda sesuai konteks. Oke, kita lanjut lagi. Kalimat berikutnya dari Pak Andreas adalah 那个美丽的女人. Oh, ini ketika huruf Mandarinnya ada sedikit keliru, nggak apa-apa, nanti saya bantu revisi ya, Pak. 那个美丽的女人对我说我是一个小偷，小偷他的心. Oh, oke Pak. Ini ada beberapa kekeliruan ya, saya bantu revisi. Jadi, 那个美丽的女人. Oke, ini kalimat ketiga, ini keempat. Oh, 那个美丽，美丽的女人，美丽的女人. Kalau Bapak mau ketik nya itu, eh, kan NU, ya kan kita nggak ada U titik dua, jadi Bapak boleh ketiknya N sama V, keluar huruf N. Kalau yang Bapak ketik NU, dia keluarnya nuli dan nu, yang tadi. Nah ini, kalau ini U. Sebentar ya, saya ganti warna. Kalau ini ketikannya NU benar. Tapi kalau yang barusan saya tulis wanita itu eh, ketiknya NV, N dan V supaya dia huruf ini lebih gampang ya. Jadi 那个美丽的女人对我说 ya. Nah, di sini sama arti 对 sama dengan yang kalimat satu dan dua yaitu terhadap ya. 对我说 Oke, itu ya, kayaknya sinyal saya bermasalah sebentar ya. Siap. 对，说 terus tadi sebentar kalimatnya 对我说,说nya ketik dua kali ya Pak, satu kali aja cukup. Jadi 对我说我是 kalau mau saya adalah seorang pencuri yang mencuri hatinya dia, ya boleh. Tapi kalau lebih ringkas, langsung aja, 我偷走了他的心. Hanya saya ganti cewek ya. 他的心. Jadi saya langsung kata kerja 偷走了. 偷走 itu mencuri ya. Eh, mencuri itu sebenarnya 偷, tapi 走nya di sini dia adalah result. Teman-teman masih ingat ya, kita selalu ada kata kerja plus hasil. Hasilnya adalah setelah dicuri, dibawa pergi. 走nya kan berjalan ya, ya pergi. Jadi mencuri 他的心. Nah, kalau yang Bapak ketik di kalimat,
Meli ini cantik ya. 对我偷他的心. Nah, tadi yang Bapak ketik itu xiao Nah, xiao ini adalah pencuri, Pak. Ya, kalau misalnya mau pakai xiao boleh, tapi kalimatnya jadi panjang. Jadinya gini, 那个美丽的女人对我说，我是一个小偷，baru 偷走了她的心. Ya boleh juga ya, tapi cuma agak lebih panjang. Nah, 小偷 ini adalah pencuri ya. Jadi dia kalau ditambahin xiao jadi apa? Jadi benda ya, pencuri. Tapi kalau tou sendiri artinya mencuri, kata kerja ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Andreas. Jadi sebenarnya yang ditanyakan tuh tue ya. Oke, baik. Nah, tue yang nomor 3 kan tadi saya udah jelasin benar. Nah, terus yang keempat, tue di sini juga artinya terhadap. Jadi sebenarnya eh, hurufnya sama, cuman eh, masuk ke kalimat konteksnya berbeda, artinya berbeda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak banyak kok. Dia cuman terhadap, terus ada benar, benar yang nomor 3 ya. Anisho itu ya, artinya apa yang kamu katakan tuh benar ya. Terus kalau yang kalimat pertama dan kalimat tadi juga artinya terhadap ya. Terhadapnya yang tadi saya bilang boleh manusia, boleh benda. Itu ya Pak Andreas ya. Semoga kejawab dari 4 pertanyaan Bapak. Oke, 再来是 kita lanjut ya. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Yunita ya. 夏浩老师，我想问一下，鱼和玉是什么意思？ Oh, oke. Ya, baik. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut ya pertanyaannya Yunita. Hmm, ada 3 buah huruf U gitu ya. Halo lemah, sudah? Coba ya, sebentar sebelum saya lanjut. Tuh, masih ada pertanyaan nggak? Jadi biar kelar sekalian ya. Oke, coba saya scroll dulu. Oh, ini ada. Dari Dokter Evelyn ya. Dokter Evelyn tanya, tuh, bener apa sama hurufnya Loshe? Oke, ini kejawab ya dok ya. Nomor 3, jadi hurufnya sama. Ya, yang tadi saya bilang bahwa hurufnya sama, cuman dia beda konteks, beda arti gitu doang ya. Oke, terus ada Ibu Lina di bawahnya. Lalu saya suka dengar kalimat "对我来说" itu artinya apa? Oke, saya lanjut ya, biar jadi satu satu konteks ya. Oke, nomor 5. Ini frase ya, bukan kalimat, tapi ya mungkin akan sering dengar. Nomor 5 adalah "对我来说". Oke, "对我来说" ini adalah bagi saya. Ini satu frase ya. 对我来说。OK，谢谢。对我来说，对di sini juga sebenarnya artinya terhadap sih. Cuman kita nggak bisa bilang, oh jadi terhadapnya kok jadi di depan ya? Enggak sih. Ini satu frase, 对我来说 itu bagi saya gitu ya, bagi saya. Misalnya, 对我来说汉语很难, misalnya ya, berarti bagi saya atau menurut pemikiran saya bahasa Mandarin itu sulit. Jadi dia memang satu frase ya, 对我来说. Saya coba lagi ya. Iya, ketiknya NV, Pak. Jadi kalau N sama yang mulutnya setengah bulat gitu ya, kayak 女孩子, 女人, 女朋友, 女 ya, wanita itu ketiknya NV. Harusnya dia lebih gampang keluar. Kalau NU dia keluarnya ada nuli dan nu, tapi tetap ada kok di belakangnya ya. Kayak gitu. Oke, 好，再来是kita lanjut ya. Tadi ada pertanyaan Yunita dengan 3 huruf U. Sebentar, saya lagi. Jadi ini beda konteks lagi ya. Pertanyaan Yunita adalah satu U. U ini yang saya tahu dia biasanya kayak di. Lebih ke di, tapi di-nya yang kayak gini ya.
di-nya dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Misalnya contoh, 我sorry, 我生于我生于一个小城市。生 ini lahir，生于一个小城市。城市ini kota, xiaonya kecil ya. Jadi yu di sini artinya lahir di, ya di. Saya lahir di sebuah kota kecil. Biasanya kayak gitu ya. Jadi untuk bahasa-bahasa yang memang lebih advance, 我生于一个小城市现在我搬到了雅加达大城市. Misalnya contoh ya, saya sudah pindah ke Jakarta. Contoh ya, 生于 bisa juga misalnya他生于 lahir di 比如说1997年8月12日 contoh bisa juga jadi nggak cuma tempat tapi dia juga bisa oh ya sorry belum kasih pinginnya bisa tempat bisa untuk tanggal ya 他生于 jadi dia lahir pada gitu ya. Makanya ini dia nggak bisa patennya oh di jadi tempat semua enggak. Kalau ini kan jadi dia lahir pada 12 Agustus 1997. Kayak gitu ya. Ini penggunaan apa? Yu yang pertama yang kamu tanya. Kita bilang di ya. Terus yu ini juga biasanya kalau teman-teman pernah dengar 一年之计在于春，一日之计在于晨，就是这个于。Jadi di situ dia biasa pakai-pakai di kalimat-kalimat yang lebih advance. Ya, kayak tadi yang saya bahas tuh lebih kayak ya apa ya puisi gitu ya apa peribahasa-peribahasa singkat dia dipakai di situ juga. Ini sudah, saya boleh ke halaman berikutnya. Silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu ya. Saya kasih contoh yang tadi saya bahas. Halo, Ma. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Tadi yang saya bilang, eh, 一年之计在于春，春天的春，然后一日, pasti pernah dengar. Pas banget kita permulaan tahun ya, jadi saya kepikiran, oh iya, ini juga dipakai di sini. 一日之计在于晨. Oke, 一年之计在于春，一日之计在于晨. Pernah dengar teman-teman? 一年之计, 计 itu hitungan. Hitungan itu maksudnya permulaan ya. 一年之计在于春. Chun adalah sebentar. 春天 itu adalah musim semi. Teman-teman tahu kalau permulaan musim pertama itu adalah semi. Nah, Chen ini mungkin teman-teman di kelas kali ya atau di program menjawab saya lupa. Yang ada pernah tanya saya, Zhao Chen ada, 就是这个 Chen. Chen ini adalah pagi hari.
Tapi dia dipakai di sini ya, bukan kayak misalnya, oh 明天早晨8点老师我们一起吃饭. Enggak dipakai di situ. Dia pakainya 早上. Tapi kalau chen dipakai yang kayak gini, sastra, peribahasa. Oke ya. Nah, ini yang ji ini adalah hitungan. Hitungan itu maksudnya permulaan ya. Jadi 1 tahun permulaannya dihitung ya, cuci. Jadi permulaan 1 tahun dihitung di musim semi. Artinya permulaan 1 tahun kita mulai dari musim semi. Nah, arti yang benar-benarnya sebenarnya di kalimat kedua yaitu 一日之计在于晨. Jadi permulaan 1 hari terletak gitu ya, terletak pada pagi hari. Jadi itu maksudnya teman-teman perlu planning di pagi hari mau ngapain supaya 1 hari nggak sia-sia. Itu maksudnya ya. Jadi yang paling mengandung makna itu sebenarnya yang kalimat kedua. Kalau kalimat pertama kan iyalah kayak 1 tahun ya mulainya atau perencanaannya itu terletak ya mulainya di bulan pertama ya, musim pertama yaitu musim semi. Nah, kalimat kedua ini yang mengingatkan kita bahwa kalau teman-teman mau mencapai sesuatu, teman-teman perlu planning, dan planningnya itu dimulai dari saat kita bangun pagi, gitu ya, supaya kita tahu sehari itu mau ngapain. Kalau sehari itu tidak direncanakan, maka sehari itu akan lewat sia-sia, gitu maksudnya ya. eh ini pertanyaan dari Yunita, yang tentang yu ya. Tadi sebenarnya yu, cuma saya kepikiran peribahasa ini ya, sekalian dibagikan ke teman-teman. Silakan sudah. Oke, baik. Ya, oke, ini ada Bu Sinta tanya ya, Shengyu ulang tahun bukan? Bukan, Bu. Shengyu itu artinya dilahirkan di atau dilahirkan pada. Ya, sorry ya, saya balik ke kalimat sebelumnya. Shengyu, sheng itu lahir ya. Tadi lupa kasih arti ya. Lahir. Lahir pada ya atau lahir di. Jadi dia bisa tanggal, bisa juga tempat. Nah, makanya saya bilang yu ini tidak bisa maksudnya sama ya laoshi dengan cai. Enggak. Kalau cai itu sehari-hari. Tapi kalau yu itu kalimat tertentu ya. Oke, ini oke. Terus tadi tambahan peribahasa dari saya. Nah, saya lanjut ya. Ada huruf kedua yang bacanya sama gitu ya. Yunita, 等一下, saya scroll dulu. Huruf kamu yang kedua yaitu yu. Kayak sebentar ya, saya sesuaiin sama pertanyaan kamu ya. Ah iya benar, yu. Yu ini adalah, berarti ini saya garis ya, ini beda konteks. Yu, yu ini adalah dan. Kalau ini sama dengan he, masih ingat he teman-teman? Dan. Ya. Terus Laoshi kalau mereka sinonim langsung, kenapa ada 2 huruf gitu ya? Em, si yang huruf yang ditanyakan Yunita gitu ya, dia dia ini bacaan ada 3. Huruf yang ini dia lebih tata bahasa, lebih kesannya tuh bahasa Mandarinnya lebih tingkat tinggi gitu. Nah, kalau yang ini yang basic gitulah ya kira-kira teman-teman. Jadi dengan mengenal itu teman-teman tahu oh ini sama sebenarnya artinya sama he, cuma dia lebih tata bahasa. Kalau guru saya dulu suka bilang, oh ini bahasa Mandarin yang lebih tata bahasa. Kalau bahasa Mandarin basic ya yang biasa-biasa namanya jicu. Kalau ini udah lebih di atasnya kayak gitu ya, advance kita bilang ya. Misal, 我与你, saya dan kamu. Orang tuh lebih merasa, oh iya ya, puisitis. Tapi kalau 我和你, ya biasa. Bahasa bahasa Mandarin sehari-hari. Itu doang. Bedanya di situ ya. Tapi bacanya adalah nada 3. Oke, ini satu lagi huruf ketiga. Huruf ketiga itu nanti saya tulis di belakang ya, biar nggak tanggung. Silakan di screenshot dulu untuk halaman ini. Saya mau ke halaman berikutnya. Kalau mah, oke. 再来是 berikutnya. Nah, saya kepikiran yang huruf yang barusan ditanyakan ini, dia ada baca. Kalau misalnya, tapi ini sorry, lupa warnanya.
Jarang pakai cuman untuk di istilah ini doang. Dia harus baca nada 4. Yu. Di mana dia dipakai di can yu yang artinya ikut serta. Kayak canjia, ikut serta. Ya, jadi dia kalau misalnya nanti digabung dengan Chan, teman-teman ketemu huruf ini, silakan dibaca nada 4 ya. Ikut serta, Chan Yu. Kayak gitu ya, itu doang. Pemakaiannya memang nggak terlalu banyak ya. Jadi em, lumayan teman-teman bisa punya patokan. Oh, kalau dia ketemu huruf ini, nah berarti ini harus baca nada 4 ya. Selainnya bisa wo, ini, saya dan kamu. Udah pasti baca nada 3 gitu ya. Oke, 再来是 kita lanjut berikutnya. Oke, satu huruf lagi ya. Ini silakan di screenshot sebelum saya lanjut. Hmm, Oke, ya kita lanjut berikutnya. Nah, huruf ketiga ini juga sama, dia bacanya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman udah mulai mengenal Hanzi, mungkin akan ketemu, ini bacanya sama ya, tapi hurufnya beda ya. Benar, benar. Jadi apa namanya? Dia memang ya begitu. Cuman bagusnya adalah ada beberapa bagian dari huruf itu yang kita bisa jadikan patokan. Oh, ini huruf ini ada beginian itu artinya ini gitu ya. Nah, i ini nada 2 ya, bacanya nada 2 yang artinya memberi, memberi ya. Terus dia juga bisa marga orang. Ya, kalau marga orang mungkin agak jarang ya, tapi 我不知道有同学姓于吗? Ya, ada marga orang kayak gini ya, tapi itu jarang. Nah, yang kedua adalah yu yang artinya memberi. Misalnya kayak yu, dia lebih ke apa bahasa Mandarin yang kita bilang advance ya, artinya memberi. Jadi 我给予他自由，因为我觉得每个人都应该有自由的空间. Misalnya, saya kasih dia kebebasan karena menurut saya setiap orang itu sebenarnya bebas ya, tidak terikat. Itu satu. Nah, terus mungkin di bahasa-bahasa Mandarin kuno itu misalnya orang bilang yu itu artinya diri sendiri, tapi itu jarang dipakai sehari-hari. Itu doang ya. Yu diri sendiri. Biasanya kita bilang bahasa Mandarin di zaman-zaman kerajaan. Nah, itu sekarang udah jarang pakai. Biasa pakai wo, cukup ya. Oke, baik itu pertanyaan dari Yunita ya. 3 huruf yang bacanya mirip, terus bentuknya beda sih ya. Huruf Mandarinnya beda dan dengan arti yang berbeda-beda juga. Oke, saya sambil scroll dulu, tunggu teman-teman screenshot. Hmm, Oke, ada Yunita lagi ya. Lalu di dalam film ada yang tanya begini, 是与不是. Kalau itu benar, dia pakai ini. Jadi eh, berarti iya dan tidak. Iya dan tidak. Tapi saya butuh kalimat lengkapnya. Betul, di situ berarti dan artinya. Iya dan tidak. 是与不是 gitu ya. Yu. Bacanya ada 3 yang saya lingkari. Betul, di dalam film ada yang begitu ya. Oke. Terus Dokter Evelyn tanya, Mbak, Yu ini bahasa tulisan. Oh, bukan, bukan dok. Kalau Yu itu Yuyen de Yu, beda, beda. Tulisannya beda ya. Kalau bahasa tulisan itu, ini saya garis ya, Yu. Yang ini dok, Yu. Nada 3, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Yu ini adalah bahasa, ya. Misalnya Hanyu, gitu. Zhiyu, Yingyu, ya, bahasa. Tulisannya berbeda ya. Pininnya YU juga betul ya. Oke, baik. Itu ya berarti cukup jelas. Ini pertanyaan dari Yunita. Saya lanjut untuk eh, jawab pertanyaan berikutnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya telat, ya kita ada rekaman ya. Soalnya kalau cuman 1 halaman sebelumnya mungkin saya ngulang nggak apa-apa. Tapi kalau ngulang dari depan, mohon maaf sekali.
apa namanya, karena semua kan bareng-bareng ya, jadi kita sama-sama ya. Lagian ada rekamannya, nggak apa-apa teman-teman, nanti boleh puter-puter ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi Yunita sudah ya berarti ya. Terus ada Pak Amin ya, juga sudah hadir. Ada Pak Amin bilang Xiao Hao Lao Shi. Oke ya, ketikannya sudah benar Pak. Xie Min. Terus ada berikutnya Dokter Evelyn ya, yang sudah hadir. Oke. Terus ada Ibu Indayani. Nin Hao Lao Shi, saya mau tanya, ada tulisan ini di snack. Hua shi chi fa. Apa itu artinya ya Lao Shi? Ini snacknya apa Bu? Hua shi chi fa. Hua shi. Iya, karena ini maksudnya cara makan. Makanya saya tanya snacknya apa. Kalau bisa bagi-bagi ke kita juga ya Bu ya. Enggak bercanda Bu. Hua shi chi fa. Chi fa ini cara makan. Cuman saya perlu tahu bendanya apa supaya bisa connect ya. Oh, hua shi chi fa. Hua ini sebenarnya bunga. Makanya tadi saya agak nggak ini ya. Hua shi chi fa. Seaweed tabur. Oh, oke. Chi fa ini cara makan. Hmm. Shi ini adalah style, gaya. Oh, kemungkinan ya, kemungkinan. Hua itu selain bunga, bunga yang benaran bunga, dia juga artinya kalau ibu bilang taburan ya mungkin kayak ditaburin ya. Jadi cara makannya untuk ditaburin mungkin di makanan, di nasi, atau mungkin ditaburin di mie juga boleh ya, siwit tabur. Kayak gitu bukan Bu, dari gambarnya. Bisa ditaburin di apa nasi, di mie, atau mungkin di roti, atau mungkin langsung dikonsumsi gitu. Bener nggak? Gambar-gambarnya kan biasanya kayak gitu kan dia ada gambar-gambarnya juga kan, bener nggak Bu? Nah, hua di sini mungkin artinya taburannya gitu. Oh, fancy way. Ya, oke. Ya, jadi hua ini di sini lebih ke cara ya, cara style, cara makan yang lebih fun gitu ya, seperti itu. Nah, hua shi, chi fa itu cara makan ya. Oke, 再来是 ini pertanyaan Bu Indah ya, sudah kejawab ya. Saya scroll lagi ke atas sesuai urutan pertanyaan yang masuk. Eh, Oke, Ibu Indah sudah. Terus Ibu Katarina, 笑号老师，对不起，我来晚了。没关系，Ibu ya, 没事的。笑号 Ibu. Terus lanjut, tadi ini sudah terjawab, saya nggak baca ulang. Kita lanjut ada Bu Ratna. Wow, panjang sekali Bu. Oke ya. Oh, Bu Ratna di dalam puisinya ada yang tadi saya tulis ya. Padahal kita nggak janjian ya Bu ya. Bentar teman-teman. Kita WA. Oke, kita lanjut ya. Ini puisi dari Bu Ratna. Mungkin saya nggak tulis ya teman-teman, tapi teman-teman boleh buka chat. Saya bacain sambil saya translate, boleh? Boleh ya. Nah, nanti kalau ada kata-kata mungkin saya tulis ya sambil saya translate. Yuk kita lihat dulu. Eh, jadi Bu Ratna mau minta saya translate gitu ya dari ini berarti puisi lah ya karena panjang ya. 春天已经到人间. 春天 itu adalah musim semi ya. 已经 sudah sampai ya. 已经 sudah, tahu itu sampai. 人间 itu adalah dunia manusia. Jadi biasanya kalau kita bilang musim semi sudah tiba gitu ya. Buat sang. Hmm, ya, ya, oke. Oh, sorry ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi kalimat pertama berarti musim semi sudah tiba ya. 春天已经到人间. Terus yang kedua, 人人等待这一天. 人人 itu orang-orang. Jadi orang. Jadi bahasa Mandarin itu ada mudahnya teman-teman ya. Nah, orang kan satu orang, tapi kalau digabung, maksudnya diulang dua kali itu jadi jamak. Jadi
orang-orang artinya setiap orang ya. Jadi yang tadi ya, ren ini sama dengan ren. Mei-nya teman-teman sudah pernah belajar setiap ya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini, ren itu artinya mei ren, setiap orang. Tapi memang nggak semua kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan semuanya didabelin. Oh, kata Laos jamak enggak. 没有，不是每个词都是这样子呀。Enggak ya. Ren itu artinya orang-orang, setiap orang ya. Tengtai itu menunggu 这一天 hari ini. Hari apa? Musim semi ya. Jadi memang musim semi digambarkan adalah satu musim yang ditunggu-tunggu orang. Kenapa? Karena dingin gitu ya. Semua tumbuh-tumbuhan kan ditutupin salju. Jadi begitu ada musim semi, mulai esnya mencair, jadi terlihatlah ada sebuah harapan seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut. 大家迎接新一年，大家迎接，大家 itu semua orang ya. 迎接 kemarin kayaknya pernah ada bahas 迎接 ya, artinya menerima. Kita ada satu kosakata di dalam modul itu 接, benar ya? Nah, kemarin ada yang bilang, oh, jie ini berarti bisa menyambut, betul. Kita perlu 迎接 ya, lengkapnya 迎接 yaitu menyambut. Oke, kita lanjut menyambut ya, 迎接, 大家迎接新一年, semua orang menyambut satu tahun yang baru. 好好来过幸福年, 好好 itu artinya dengan baik gitu ya. 来过, itu artinya melewati ya. Jadi kita menyambut sebuah tahun yang baru supaya kita melewatinya dengan baik dan juga dengan bahagia ya. 幸福年, 幸福 itu adalah bahagia, 年 adalah tahun. Jadi sebenarnya ini adalah doa ya, doa begitu orang buka lembaran baru di satu tahun yang baru, berharap kita bisa melewati tahun yang baru ini dengan bahagia ya. Oke, terus lanjut ya, berikutnya 年年佳节. Sorry. Hmm, ini ya, kayaknya Junsa yang satu lagi ya. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Ya, 等一下啊，同学们。Oke, kita lanjut ya. Dari 迎接 terus sebentar saya kecapnya Bu Ratna dulu. Oke, tadi baca sampai oh, 年年佳节在春天. 年年 itu artinya setiap tahun. Jadi ada 人人, ada 年年. Nah, 年年 juga boleh artinya setiap tahun. Sama dengan 人人 tadi ya. 年年. 年年 artinya setiap tahun ya. Sama dengan 每年. Setiap tahun. Oke. 年年佳节在春天. 佳节 itu adalah festival atau hari yang baik selalu ada di musim semi. 春天 itu musim semi ya. Saya lanjut. 远方客人来拜年. 远方 itu adalah tempat jauh. 远方. Kalau teman-teman masih ingat, yuan kita udah pernah belajar ya, jauh. Fang di sini adalah tifang. Apa itu tifang, teman-teman? Tempat. Ya, jadi tempat jauh. Yuan fang keren artinya tamu dari tempat jauh. Keren itu adalah tamu ya. Tamu dari tempat jauh, lai datang. Painian itu adalah silaturahmi ketika ketika Imlek. Itu namanya painian ya. 远方客人来拜年. Ini kayaknya ini ya puisi Imlek ya Bu Ratna ya. Oke, silakan kalau teman-teman mau screenshot arti-artinya. Saya lanjut berikutnya. 趁着春天在眼前. 趁着 itu mumpung.
ya, mumpung, 趁着. Ini mungkin kosakata baru ya buat teman-teman semua. Ya, saya tulisin ya, 趁着. Kita kayaknya pernah deh. Mumpung panas, ada? Nah, itu mumpung ya, 趁着. 趁着. 着nya ini partikel ya, 趁着 artinya mumpung, selagi ya, selagi. 趁着春天在眼前, mumpung musim semi ada di depan mata. Ya, jadi artinya ini nih selagi sekarang masih musim semi gitu ya, musim semi ada di depan mata kita. 大家快乐大团圆, 大家快乐大团圆 artinya oke, kita lanjut ya. 大家快乐大团圆. 大家 semua orang, 快乐 itu senang. 大团圆 masih ingat gak teman-teman? 大团圆 artinya apa? Bersatu, berkumpul, itu namanya 团圆. Kayak kita kalau Imlek, malam Imlek biasanya kita ngumpul makan gitu ya. Itu namanya 团圆饭. 吃团圆饭. Sebentar lagi ya, biasanya kita bilang 团圆饭. 团圆 itu artinya berkumpul bersama gitu ya. 团圆饭. Makan malam pas Imlek ya. Makan malam Imlek. 同学们等一下啊。Oke, 同学们, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai 团圆 ya, 团圆饭. Kemudian, nah ini yang tadi saya tulis ya. 一年之计在于晨，一年之计在春天. Oh ya, dia pakainya semua 一年一年. Kalau tadi saya ada 一年 sama 一日 gitu ya. Jadi 1 tahun permulaannya dimulai dari pagi hari. Kalau berdasarkan puisi ini ya. Tapi kalau tadi saya 1 hari permulaannya dari pagi hari gitu ya. 一日之计在于晨. Tapi kalau puisi ini 一年之计在于晨. Ya, udah bebas ya, bebas sesuai penulisnya mau tulis gimana. Terus di bawahnya lagi 一年之计在春天. Permulaan 1 tahun dimulai dari 春天 yang tadi saya tulis ya. Teman-teman boleh lihat juga screenshotan teman-teman yang tadi. Nah, 春 semi, musim semi ya, 春天 sama. Terus kalimat di bawahnya adalah 赶快努力成少年. 赶快努力. Jadi apa ya kita bilang cepatlah berusaha supaya dewasa. Mungkin ini lebih ke puisi untuk anak-anak kali ya. Jadi memotivasi supaya yuk kita sama-sama cepat jadi 少年. 少年 itu anak muda yang penuh harapan ya, penuh cita-cita, itu namanya 少年 ya. 赶快努力成少年. Terus 莫要辜负好春天. 莫 itu artinya 不要 ya, 不要, 莫要, 不要, jangan. 辜负 artinya mengecewakan. 辜负 mungkin ini satu kosakata baru juga buat teman-teman semua. 辜负 itu artinya mengecewakan ya. 辜负. 等一下，bentar ya. 辜 mengecewakan. Ya, mengecewakan itu adalah 辜负. Misalnya kita bilang 别辜负父母的期待. 期待 itu pengharapan ya. Jangan mengecewakan harapannya orang tua. 就是这个辜负 ya, mengecewakan.
Ini maksudnya gini, jangan mengecewakan musim semi itu maksudnya musim semi udah bawakan kita satu harapan baru ya. Jadi yuk kita sama-sama berusaha supaya tidak mengecewakan dia gitu ya. Kalau puisi ya biasanya dia melukiskan si benda-benda hidup seolah-olah sebagai manusia gitu ya. Oke, eh, benda-benda mati, sorry ya, benda-benda mati sebagai manusia kayak gitu. Nah, kita lanjut. Masih ada 3 baris lagi ya. 大家唱歌过新年，大家唱歌 itu nyanyi. Terus 过新年 melewati tahun baru ya, artinya merayakan tahun baru. Yuk kita sama-sama nyanyi. 唱出一个好春天. Changchu nyanyikan gitu ya sebuah musim semi yang bagus. Artinya apa? Kita nyanyi, kita merayakan bahwa kita apa ya sudah bisa menyambut musim semi. Jadi kita berdoa bersyukur itu maksudnya ya. 唱出一个好春天，嘻嘻哈哈，祝你过个快乐年。嘻嘻哈哈 itu bunyi suara ketawa ya. 嘻嘻哈哈 祝你过个快乐年. Mungkin kalau ini teman-teman nanti mau pakai buat ngucapin ke teman-teman yang nanti merayakan Imlek boleh dipakai ya. 祝你过个快乐年. 妈妈，嗯，这豆豆鸡要面的，对了，这讲我这豆豆鸡要面的，祝你过个快乐年. Ini boleh, teman-teman boleh pakai ya nanti kalau misalnya pas Imlek eh, mengucapkan kepada kamu gitu ya. Di sini masih ingat artinya melewati ya, melewati sebuah tahun yang menggembirakan. 快乐年. Ke kan sebuah, benar ya. 快乐年 happy, gembira ya, nian tahun. Ini boleh dipakai untuk ucapan nanti ya. Itu puisi dari Bu Ratna, semoga kejawab ya. Kita lanjut berikutnya. Coba saya lihat ya, ada yang saya ketinggalan kah? Hmm. Oh, nyanyian. Baik-baik. Berarti itu syair lagu ya, Bu Ratna ya. Baik. eh oke. Kita lanjut di bawahnya ada Bu Lina. 老师,花式吃法 artinya apa ya? Yang tadi Bu, sebentar ya, saya balik dulu. 花式吃法 itu cara makan yang lebih fancy. Fancy itu maksudnya lebih menarik ya, lebih banyak cara, itu namanya 花式. Berbagai cara untuk mengkonsumsi makanan ini maksudnya. Mungkin dengan cara ditaburin di nasi, ditaburin di mie, atau langsung dikonsumsi. Itu namanya 花式. Jadi berbagai cara gitu ya untuk mengkonsumsi atau cara makan. Ya, jadi ini berbagai cara makan atau konsumsi karena ada 吃法 ya, cara makan. Itu ya Bu Lina ya. Terus berikutnya dari Pak Martinus, kata Hua apakah berarti Tiongkok? Enggak Pak, enggak, bukan. Hua di sini sebenarnya artinya bunga. Bunga itu maksudnya kecong hua yang ya. Oke, teman-teman saya tambahin ya, hua yang. Memang tulisannya benar bunga, tapi kalau misalnya teman-teman ada ketemu hua yang, misal teman-teman lagi belanja gitu ya, terus lihat, wah 看得我眼花缭乱 gitu ya, 很多花样 itu artinya berbagai macam cara gitu ya, maksudnya berbagai macam bentuk.
Oke, kita lanjut ya. Tadi huayang itu artinya berbagai eh, model, berbagai bentuk sampai misalnya kalau teman-teman lagi belanja terus lihat, kayaknya modelnya, stylenya banyak banget. Nah, itu artinya huayang, berbagai model. Nah, kalau tadi yang nyambung di sini, berarti berbagai macam cara makan. Mau begini, mau A, mau B, mau C, semua bisa gitu ya. Nah, huayang ini adalah bunga, Pak. Nah, ini saya pinjam tempat kosong ya. Kalau yang Bapak tanya Tiongkok itu adalah Hua, beda Pak. Memang dia pininnya sama gitu ya, maksudnya HUA gitu ya. Tapi tulisan Mandarinnya berbeda ya. Ini Hua bunga. Kalau yang Bapak tanya Hua, yang maksudnya China itu Hua ada dua, tulisannya berbeda juga Pak. Ini adalah China. Ini adalah Huaren gitu ya. Huawen, Huaren orang China ya. Ini Chinese. Gitu Hua ya Tiongkok ya. Nah itu Pak Martinus ya, semoga kejawab ya Pak. Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu. Jadi memang seperti yang tadi saya eh, bahas bahwa HUA kan kita taunya HUA. HUA itu bukannya kayak Huayu bahasa Mandarin, Huaren orang Chinese. Iya, tapi tulisannya nih yang perlu teman-teman titik beratkan dan kenal adalah oh ternyata ini tulisan Hua dengan nada satu. Kalau ini HUA nada dua Hua. Ya, jadi berdasarkan tulisan, Pak. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot sambil saya lihat ya pertanyaan di bawahnya lagi. Hmm, dari Yunita, 团圆, 团聚 sama kalau enggak. 团圆 itu jadi mereka itu hampir mirip artinya, cuman penggunaannya berbeda. Jadi kalau sinonim itu yang penggunaannya benar-benar langsung bisa menggantikan. Misalnya contoh tadi kan saya ada istilah 团圆饭, kita nggak bisa bilang 团聚饭, nggak. 团聚 itu kata kerja. Kalau 团圆 itu bersatu. Dia lebih ke kata sifat 团圆, apa lebih dan dia ada apa namanya istilahnya gitu ya. Tapi kalau 团聚 yang kamu tanya ini kata kerja. Kata kerja itu maksudnya misalnya 我们明天一起团聚 好吗? Gitu ya, 团聚. Jadi tapi itu jarang ya, jarang jarang dipakai. Biasanya kita bilang apa? 聚一聚, nggak bilang 团聚, nggak pakai tuannya. Biasanya 聚一聚, kumpul-kumpul yuk. Nah, ya, jadi saya tulisin ya, 聚nya ya. Hmm, Sebentar. Đúng. Hay là chị khu. Eh, 聚 ini artinya berkumpul. Biasanya kita bilang, oh, 我们很久没见面了. 下星期一起聚一聚 ya. 聚 nada 4 ya. 聚聚 yang artinya berkumpul seperti itu ya. Jadi nggak sinonim sih Yunita ya. Beda beda penggunaan, beda apa pemakaian kayak gitu ya. 团圆 itu artinya berkumpul. Dia lebih ke kata benda terus kata sifat. 团圆 ya sifatnya ngumpul. Kalau 聚 yang kamu tanya itu lebih ke kata kerja. Verb ya berkumpul. Nah, kalau berikutnya, coba ya saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke, berarti udah ya yang di sini. Saya lanjut lagi. Oh iya, oke, masih satu pertanyaan lagi ya kayaknya ya tadi di. Oke, Pak Andreas ya. 老师，这两句话中哪一个是正确的? Oke ya, Pak Andreas mau tanya ya. Dari dua kalimat berikutnya itu yang mana yang tepat? Oke, baik, saya bacakan dulu. 他送了一张圣诞卡给玛丽. Oh, ini. Atau 他给玛丽一张圣诞卡片. Oke, kalau Bapak mau pakai yang kedua, itu boleh. Yang kedua boleh. Tapi mereka ini beda grammar ya. Saya tulis dulu ya, Pak. Jadi kalimat kedua, Bapak kalau misalnya mau langsung pakai gitu ya, mau langsung pakai itu, jadi
给 Mali. Mali ini nama orang ya. Mary ya, ini translatean ya, translatean nama orang. Ijang, saya nggak cukup sambung di bawah ya. Shengdan, 圣诞卡片，他给 Mali. Mali ini nama orang. Bagi orang yang namanya Mary atau Maria, biasanya ditranslate ya. Pakai ini, Maria atau Mary. 一张 selembar 圣诞 卡片. Kalau Bapak mau lebih ringkas, nggak pakai pien boleh ya Pak. Jadi cuma sampai ka. Ya, piennya saya kurungin, jadi boleh dihilangkan ya Pak. 圣诞卡, ini oke gitu ya. Tapi kalau Bapak mau pakai kata kerja, kei-nya ini berarti bukan kata kerja. Kalau di sini kei itu artinya kata kerja, memberikan gitu ya, verb. Tapi kalau kalimat yang atas susunannya Yuk, agak sedikit keliru ya. Ini yang mungkin saya bantu revisi ya Pak. Ta, tas,给 Mali. Nah, ta 给 Mali. Hmm. Oh, Bapak pakai sung ya. Kalau gitu gini aja Pak. 他给玛丽一张圣诞卡 cukup sih, karena di sini ke sudah artinya sung. Kecuali Bapak mau kasih kata kerja yang lain ya, misal ke mama tatian hua, maka ke-nya harus di depan Pak. Sehingga misalnya ke Mali tatian hua. Kalau gitu, ke Mali tatian hua. Di sini ke-nya artinya kepada. Dia jadi preposisi, Pak, bukan memberikan, gitu ya. Kei Mali, Hua, menelpon Mali. Nah, kei-nya itu harus ditaruh di depan juga, Pak. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak tetap mau pakai, 他送了一张圣诞卡 给玛丽. Nah, maka 给 Malinya masih taruh depan, Pak. 他给玛丽送了一张圣诞卡. Ini ya. Satu lagi ya, saya izin ya, saya tulisin ya. Jadi, 他 给玛丽送了一张圣诞卡。给他给玛丽送了一张圣诞，gitu Pak. Jadi K-nya harus ditarik ke depan kalau ada kata kerja seperti itu ya. Ini Pak, ini yang saya maksud kata kerjanya di sini, tapi K-nya harus ditarik ke depan ya kepada. Jadi dia menghadiahkan selembar. Ijang itu selembar, Shengdanka ini adalah kartu Natal. Kartu Natal kepada Mali, kayak gitu ya. Jadi apa? Tiga konteks gitu ya, Bapak. Di mana tergantung mau langsung aja itu lebih ringkas, itu berarti kalimat pertama.
Tapi kalau misal Bapak mau yang kedua ini, boleh. Tapi kayaknya jadi artinya kepada. Jadi dia menghadiahkan sebuah kartu Natal kepada Mali. Seperti itu, Pak. Ya, semoga kejawab ya, Pak. Eh, oke, baik. Terus ini pertanyaan terakhir dari Bu Lina ya. 我们的课程花了 butuh le, Bu. Ya, ini kurang le. 花了1个小时. Hua itu artinya menghabiskan waktu. Ya, tadi ada hua bunga. Terus sekarang Bu Lina tanya hua artinya apa untuk kalimatnya dia ya. Tulisannya sama, hua di situ artinya menghabiskan waktu. Tapi kurang cocok Bu, menghabiskan waktu yang ini itu biasanya menghabiskan uang, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kurang berguna biasanya ya. Jadi ini menghabiskan waktu atau menghabiskan uang itu biasanya bukan kurang berguna ya, kayak dipakai dan kurang produktif, kurang efektif itu maksudnya. Itu namanya hua. Jadi kalau kalimat ibu mau bilang bahwa kita kelasnya 1 jam, ya udah, 我们的课程大概1个小时, tidak perlu pakai hua. Kalau hua itu biasanya 我们说花钱, ya ini sering. 花钱 itu artinya menghabiskan uang, tapi untuk sesuatu yang tidak begitu berguna. Itu namanya 花钱. 他很会花钱 biasanya ya istilahnya ya. Nah, 花钱 ini jadinya identik gitu ya, ibaratnya lebih ke pemborosan uang ya. 花钱 menghabiskan uang. Di sini hua jadi kata kerja verb kayak gitu ya. Oke, ya jadi itu pertanyaan dari teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. 我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们再见，拜拜。哇，嗯。谢谢老师、班长。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。拜拜。